kita ini yang satu tidak aman dengan yang lain. Gereja-gereja saling menuding. Senyum-senyum para pejabat pimpinan gereja, senyum yang kadang-kadang tidak tulus oleh karena relasi personalnya rusak, bermasalah, penuh kecurigaan satu dengan yang. Ini saya mau ajak kita untuk merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, mengikut Yesus. Saya bayangkan kalau mengikut Yesus ini hal yang apa yang paling pertama kita pikirkan ketika orang bilang ikut Yesus. Saya membayangkan kalimat-kalimat awal ketika kita bilang kita ikut Yesus, itu kalimat yang indah-indah semua. Hal-hal yang kita bayangkan itu akan menjadi baik sekali, penuh harapan, tidak akan goncang, ada keselamatan, ada kebaikan, ada kesembuhan, dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya, saudara-saudara, kita melihat sejumlah hal yang saya kira malam hari ini akan kita renungkan bersama, dan semoga ini akan menjadi sesuatu yang membuat kita lebih lagi di dalam Tuhan. Adapun semacam ketentuan-ketentuan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada setiap orang memang pertama-tama ditujukan kepada murid-muridnya. Tetapi selanjutnya juga ini bagi kita semua yang mengaku percaya dan mengikut Tuhan. Barang siapa kalau mau mengikut aku, dia harus mulai dari menyangkal dirinya. Mengikut Tuhan dengan menyangkal diri itu bukan perkara gampang. Menyangkal diri itu pakai kata yang gampang-gampang itu, bukan saya. Tetapi Tuhan yang di dalam aku. Saya bahkan tidak akan melihat diri saya sendiri karena ada Tuhan di dalam aku. Melihat diri yang seperti apa? Berusaha untuk, dalam tanda petik, menyangkali segala menjadi keinginan-keinginan diri kita yang di luar daripada keinginan Tuhan di dalam kita. Bukankah saudara-saudara, seringkali yang terjadi itu adalah kita berusaha untuk menyenangkan sepuas-puasnya hati kita, hidup kita, diri kita. Bahkan saudara-saudara, sejumlah orang yang mengikuti Yesus, mereka pergi mengikuti Yesus dengan harapan supaya mereka aman. Mau aman, datang kepada Tuhan. Mau bahagia, mau semua datang kepada Tuhan. Itu betul. Betul. Memang aman ada pada Tuhan. Bahagia juga ada pada Tuhan. Tapi jangan sampai untuk memuaskan
seluruh keinginan daging kita dan kita kira itu Tuhan akan memberikannya buat kita seperti apa yang kita mau. Menyangkal diri, kita berusaha begitu rupa untuk memperlakukan diri kita seolah-olah diri kita tidak penting. Diri kita tidak penting. Tapi Tuhan yang penting di dalam hidup kita. Woi, ini berat, saudara. Orang yang ikut Tuhan, saya suka pakai contoh ini tiap-tiap waktu. Kalau ada oto dari sini jalan menuju ke Soe, dia terbalik, dicamplong, tinggal 2 orang yang hidup. Satu orang percaya, satu bukan orang percaya. Yang orang percaya akan bilang, untung Tuhan saya selamat, untung Tuhan. Yang tidak percaya itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Dalam satu peristiwa yang sama, orang-orang yang menyangkal diri, dia melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang tidak mengandalkan Tuhan lebih akan menaruh dirinya. Saudara-saudara, karena itu menjadi sebuah pergumulan yang serius bagi kita. Yang kedua, ketentuan-ketentuan ini menarik bahwa kamu harus memikul salib. Salib ini penderitaan, saudara-saudara. Ada konsekuensi. Ada sekaligus juga harga yang harus dibayar. Dari sebuah keputusan untuk mengikut Yesus. Konsekuensi-konsekuensi yang dipertanggungjawabkan itulah yang disebutkan sebagai salib. Tapi yang menarik, saudara, salib itu identik dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Saya ulangi, salib itu identik dengan penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan itu salib. Kalau kamu dinista dan dianiaya oleh karena nama Tuhan, itu salib. Tapi kalau pencuri baru kemudian karena pokok, itu bukan salib. Itu kita yang mau cari masalah. Salib itu bukan aksesoris yang besar-besar itu yang kita gantung di sini. Beli mahal-mahal, beli murah-murah, bukan itu. Salib itu, saudara-saudara, adalah sesuatu yang penting sekali berkaitan dengan komitmen kita untuk tetap berjalan bersama-sama Tuhan dalam segala hal. Mungkin saja beberapa hari yang lalu saya sampaikan bahwa bahkan mungkin orang-orang akan membenci kita karena nama Tuhan Yesus. Saudara tidak akan diterima di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kehidupan sosial. Bahkan oleh karena oleh keluarga sekalipun kita mungkin tidak diterima. Sesuatu yang tidak gampang bagi kita, saudara-saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, ketentuan umum ini menarik. Bahkan ia mesti mengorbankan nyawanya. Wah, ini bahaya. Kita mau cari hidup, justru dianjurkan untuk mati. Bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara-saudara? Kadang-kadang banyak orang sangat berani. Kadang-kadang banyak orang berteriak-teriak untuk mengatakan bahwa dia paling beriman. Dia mau mati bagi Tuhan. Dia mau semua bagi Tuhan. Apakah memang itu yang dimaksudkan? Saya kira tidak seperti begitu juga. Ya. Orang Kristen harus menyadari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Yang seharusnya dia buat begitu rupa supaya dirinya ini yang dikorbankan. Dan jangan mengorbankan orang lain. Apakah itu hanya berurusan dengan nyawa? Jawabannya tidak. Ada hal-hal yang lebih ringan. Kita orang-orang percaya masa kini ini banyak yang cenderung punya mental bukan memberi diri.
mental menunjuk orang lain. Kalau kita bilang, kakak, sebentar kakak yang doa, dia bilang minta maaf Pak, biar dia sah. Kakak, sebentar doa firman sudah Pak Pendeta bawa sekaligus, sudah Bapak ada, Bapak bawa semua sudah. Jadi orang tidak mau mengorbankan dirinya, tapi menunjuk orang itu dia mau. Kadang-kadang dalam perjalanan pelayanan bersama itu, saudara, ada orang yang memang dia mau ikut saja. Dia tidak mau untuk disuruh apa-apa. Banyak anak-anak muda juga begitu. Kalau kita ajak, mari ibadah pemuda. Mari sudah. Dia bilang, iya, tapi jangan suruh saya buat apa-apa. Berani suruh saya berdoa, apalagi bawa firman, itu sekali saja. Nanti saya tidak pergi lagi. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita jangan berpikir terlalu jauh sampai kehilangan nyawa. Berpikir hal yang ringan-ringan. Apa memang kita mau untuk mengorbankan waktu kita, tenaga kita, hal-hal yang perlu dikorbankan semata-mata itu hanya untuk Tuhan. Di bagian yang keempat, saudara-saudara, dalam ketentuan-ketentuan umum ini, saudara-saudara, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan itu, ada hal yang kita dapat dari Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Kalau kita mengakui dia di hadapan kehidupan kita di dunia, maka ia juga akan mengakui kita di hadapan Bapaknya di sorga. Kalau kita mencari untuk mengikuti dia di dalam dunia ini, maka di dalam dunia yang lain ia akan mengakui kita. Dia mencari, menemukan kita dan mengakui kita. Saudara-saudara, ini juga satu tantangan pergumulan. Di awal-awal saya ingin sampaikan ini ketentuan-ketentuan ini. Kalau kita mencari Tuhan, kita tidak menyangkali dia juga mengakui kita. Dia mencari, menemukan kita. Di bagian yang kelima, saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ketika Tuhan Tuhan mengatakan bahwa beberapa orang yang berada di situ akan melihat kerjaan Allah sebelum mereka meninggal dunia. Sejumlah orang berpendapat bahwa yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus datang kembali itu. Kalau anggap saja 1000 tahun lagi, berarti itu orang tidak mati kok sepanjang 1000 tahun. Jawabannya tidak begitu. Apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus maksudkan? Bahwa sebelum generasi ini berlalu, kita akan melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang sedang berlangsung. Apa yang dimaksud? Kita bicara tentang kerajaan Allah. Tuhan Yesus itulah yang disebut sebagai kerajaan Allah. Sesuatu datang ke dunia, yaitu Allah di dalam Tuhan Yesus yang merubah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum atas manusia ini. Hukum dosa atas segala dosa manusia. Diubah. Harusnya setiap orang yang pesimis itu menjadi lebih optimis. Karena dia melihat, dia mengalami, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kira-kira di pun catatan itu 5. Menyangkal diri, pikul salib, bahkan mengorbankan nyawa. Lalu ada hal yang kita bisa terima dari Tuhan. Tetapi sekaligus kita melihat tanda-tanda itu dengan jelas kehadiran Tuhan Yesus yang telah berkuasa atas kematian sekalipun. Menang atasnya. Dan sekarang
Apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu yang menjadi pertanyaan penting buat kita. Sejumlah orang mengaku mengikuti Yesus. Sejumlah orang mengaku tinggal di dalam Tuhan Yesus. Sejumlah orang merasa bahwa dia sudah selesai dalam perjalanan dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi saya rasa tidak begitu bagi saya sendiri. Mestinya kan kita lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan, menemukan maksud-maksud Tuhan di dalam hidup kita. Yang kadang-kadang di luar daripada pengertian dan pemahaman kita sebagai manusia yang terbatas. Kita menggumuli kehidupan kita tiap-tiap hari di tengah-tengah keluarga, dalam aktivitas kita tiap-tiap hari. Dan kita upayakan untuk tidak ada sebuah perjumpaan dengan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita. Untuk kita tetap mengatakan, saya tetap ada pada jalan Tuhan. Tadi malam saya baru sampaikan kepada kita semua, sesungguhnya Tuhan Yesus memang pernah mengatakan, akulah jalan itu. Tapi jangan kemudian pikiran dan perasaan kita tertuju kepada jalan raya. Tidak. Kalau kita punya pikir yang Yesus maksud itu seperti jalan raya, ada satu waktu kita tidak butuh Tuhan. Contoh yang saya pakai tadi malam, misalnya kalau kita dari sini, kita pergi ke kantor gubernur, kan kita pakai jalan, kita butuh jalan itu. Waktu kita sudah masuk dalam ruangan di kantor gubernur, apakah jalan itu masih penting bagi kita? Kan tidak. Dia bukan sekedar jalan, dia sekaligus menjadi tujuan dalam hidup kita. Kalau dia jalan sekaligus tujuan dalam hidup kita, maka dia bersama-sama dengan kita setiap saat. Tetapi dalam pengalaman bersama-sama dengan Tuhan yang setiap saat itu, maka mestinya kita melayani dia dan kita mengikuti dia. Melayani, mengikuti, melayani. Dia di depan, dia menjadi contoh bagi kita semua. Ini bukan sekedar sebuah kata-kata. Barang siapa yang percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kadang-kadang kita puas sekali ketika baca Injil Yohanes pasal 14 sampai ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Padahal selanjutnya kalau kita baca terus sampai ayat 12 sampai ayat 14 dari Yohanes pasal 14. Kita menemukan hal-hal yang luar biasa. Ketika seorang murid bertanya, Tuhan, di manakah Bapa itu? Tunjukkanlah, itu sudah cukup bagi kami. Rupa-rupanya dia mewakili seluruh kerinduan dari banyak orang percaya untuk melihat Yesus. Untuk melihat Bapa itu. Kerinduan untuk melihat Bapa di sorga maksudnya. Dia mewakili saya, dia mewakili kita semua. Tapi apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus berkata, kamu seperti orang yang tidak percaya. Sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau masih bertanya, di mana Bapa itu? Tunjukkanlah Bapa itu bagi saya. Kerinduan untuk kita melihat Tuhan dengan mata. Kita kira itu menjadi sebuah kerinduan paling indah. Kalau seandainya dia terjadi, kita merasa itu sebuah kepuasan sendiri. Padahal kadang-kadang, mari kita jujur bahwa itu sebuah upaya untuk memastikan bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa. Alih-alih kita mau tahu, tunjukkan Bapa itu kepadaku dan itu cukup. Tapi kalau itu mau untuk memuaskan keinginan kita, oh betul Tuhan ada. Baca terus dan dia bilang, barang siapa percaya kepadaku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sampai di titik ini saudara-saudara, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan itu memang mestinya kita mau bilang meniadakan diri kita justru salah, tapi saya ingin mengatakan begini, biarlah kehendak Allah itu yang berlaku di dalam hidup saya. Biarlah kehendak Allah itu yang berlaku di dalam kehidupan saudara semua. Kehendak kita itu banyak, tapi belum tentu bersepadanan dengan kehendak Allah. Dan sekarang,
Ketika kita mau terus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, kita butuh hal yang lebih. Bukan aku, tetapi Tuhan. Saudara-saudara, memang kalau ini baru omong soal penyangkalan saja begini, apalagi salib. Saya membayangkan bahwa salib-salib yang kita alami, wah, memang saya tidak bisa bilang siapa pun lebih berat, siapa pun lebih ringan. Tetapi ini sebuah tantangan bagi orang-orang di kehidupan nyata, apalagi di kehidupan sekarang yang serba praktis, lebih gampang, dan menolong untuk kita lebih bisa membangun apapun yang kita mau hari ini. Kepada kita orang-orang percaya diberikan kembali dan diingatkan kembali hal ini. Barang siapa yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya bayangkan ini salib ini, saudara. Tuhan Yesus ketika memikul salib, dia yang paling kita banggakan, dia yang paling luar biasa. Tuhan Yesus terseok-seok, jatuh bangun, dipukul. Sementara kita tidak mau salib yang begitu. Kita mau salib kita ringan-ringan dan kita berlari melewati Tuhan Yesus. Dia duluan dan kita justru ada kembali di belakang. Dia di belakang dan kita duluan kembali. Wah, ini berat ini. Saya tiap-tiap hari duduk dan merenungkan, jangan-jangan karena pendeta ini maka tiap hari saya harus bicara tentang Tuhan. Tapi saya tidak ada waktu sama sekali untuk berbicara dengan Tuhan. Saya melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan saya tidak melayani Tuhan. Saya full dengan jadwal-jadwal, tapi itu semua sebuah aktivitas rohani biasa tanpa Tuhan. Saya berhasil menyiapkan khotbah setiap hari untuk orang lain dan tidak untuk diri saya. Saya mungkin kemudian berhasil menjadi pendeta untuk orang-orang lain, untuk keluarga lain, tapi tidak menjadi pendeta bagi keluarga sendiri, bagi diri sendiri. Nah, apa yang saudara pikirkan sekarang? Apa yang saudara pikirkan? Jangan-jangan saudara-saudara kita karena kebetulan ini hanya rohani. Tingkatan-tingkatan kita serius. Ada banyak orang beriman. Banyak orang beragama, tapi tidak beriman. Di luar negeri itu banyak negara yang agama tidak diatur dalam sistem berbangsa dan bernegara. Orang tidak bicara agama, orang tidak tulis di KTP agama apa. Itu privat, itu privasi sekali. Yaitu tidak boleh diganggu nih. Beda dengan kita. Agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Mau jadi pendeta mesti ada agama. Mau jadi polisi mesti ada agama. Mau jadi tentara ada agama. Belum lagi kita lihat bahwa kisah awal tentang adanya kekristenan Indonesia dibawa oleh para penjajah, pendekatannya feodal paternalistik. Semua orang kemudian menjadi beragama. Tapi apakah semua yang beragama itu kemudian menjadi beriman? Belum tentu. Belum tentu. Makanya gereja-gereja saling menuding kekristenan itu tidak senyum-senyum para pejabat pimpinan gereja. Dia mesti senyum yang kadang-kadang tidak tulus. Karena relasi personalnya yang kedua rusak, bermasalah, bertobat, penuh kecurigaan satu dengan yang lain, tapi tidak berbuah. Saya bayangkan, lalu di manakah upaya untuk penyangkalan terhadap pertobatan itu betul, tapi dia tidak berbuah. Pertobatan itu, saudara-saudara, kadang-kadang ketika Tuhan izinkan ada pertobatan di dalam kita, dia melihat pertobatan kita itu diatur begitu rupa, kadang-kadang tidak dirasa oleh orang-orang yang bertobat dan berubah. Orang lain justru yang bilang,
Ternyata dia sudah berubah. Kenapa ternyata dia sudah bertobat? Yang bersangkutan tidak rasain, tapi orang lain bilang dia berubah, dia bertobat. Ada yang lain lagi. Ada yang datang dan datang, dia bilang, kamu tahu kok tidak, saya sudah bertobat. Kalau dia mulai dengan, kamu tahu kok tidak, saya sudah bertobat. Itu besok mangkali dia gila ulang lagi. Tingkatan yang paling tinggi ini saudara-saudara adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Bahkan berbuah banyak. Wah. Kalau tuntutannya ada di sini, sebagai ketentuan-ketentuan supaya orang-orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan berarti. Tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main. Masih banyak di antara kita ini justru saling menyalahkan satu dari yang lain. Masih banyak di antara kita ini berusaha begitu rupa. Hanya sekedar untuk membenarkan apa yang dia mau dan bukan apa yang Tuhan mau. Banyak sekali kita dalam perjalanan kehidupan kita yang terlampau memperjuangkan kemanusiaan sampai semua yang dimainkan oleh manusia itu diterima saja. Namanya juga kan manusia, namanya juga kan manusia. Jadi yang Tuhan pun mau itu menjadi gugur pada kita oleh karena kita bilang, ya kok namanya juga kan manusia. Akhirnya semua tentang manusia itu kita terima dengan logis sekali. Argumentasi kita luar biasa. Tapi mungkin sekali ada hal-hal yang menjadi apa yang kita katakan itu justru berbeda dari yang Tuhan mau. Berbeda dari Tuhan mau. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini yang satu tidak aman dengan yang lain. Gereja-gereja saling menuding. Senyum-senyum para pejabat pimpinan gereja, senyum yang kadang-kadang tidak tulus oleh karena relasi personalnya rusak, bermasalah, penuh kecurigaan satu dengan yang lain. Saya bayangkan, lalu di manakah upaya untuk penyangkalan terhadap diri sebagai sebuah ketentuan untuk mengikuti Yesus? Menyangkal diri, bukan saya, tapi Tuhan, bukan saya. Sehingga besok-besok orang tanya, siapa yang bangun itu gereja? Siapa yang bangun gereja itu di kampung-kampung? Bukan saya, tapi Tuhan. Padahal kita yang kumpul uang. Padahal kita yang kerja setengah mati. Padahal kita yang bikin proposal dan lain-lain. Waktu ditanya, siapa memang? Maaf, bukan saya, tapi Tuhan. Tapi kalau kita sampai tanya bilang, siapa yang bangun ini gereja nih? Terus orang tua bilang, bukan saya. Coba kamu cek sah. Dan itu hari kalau bukan yang ini gereja tidak ada. Itu hari kalau bukan saya pun nenek dong. Itu hari kalau bukan saya pun bayi dong. Gereja tidak ada. Saudara lihat, itu pengakuan diri, bukan penyangkalan diri. Menyangkal diri. Kalau kita gabung-gabung semuanya, satu kalimat pendek adalah menyangkal diri, bukan menyangkal Tuhan. Ya. Elfrieda Biring, ya kita berdoa bersama-sama untuk itu. Ini penting bagi kita, saudara-saudara. Bukan saya. Padahal kita rindu sekali untuk menyatakan diri kita di situ. Tapi bukan saya. Tuhan. Kita tergoda. Apalagi saudara-saudara kalau kita bicara bagian-bagian di sekitar penderitaan dan konsekuensi. Di sekitar tanggung jawab. Ya, saya bayangkan Inang Sen berat juga ya Pak.
Sudah bertobat lalu berbuah. Berbuah banyak. Nah jika kita ekonomi menengah gimana Pak? Yang dimaksud dengan buah bukan berarti memberi, berbagi. Itu soal yang lain. Berbuah bagi Tuhan itu berkaitan dengan begini. Pertanyaannya begini. Berbuah bagi Tuhan itu gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Banyak orang bilang susah. Sesungguhnya jawabannya gampang. Berbuah bagi Tuhan ya gampang. Kalau ranting melekat kepada pohonnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Itu lagu lah. Lagu sekolah minggu dulu. Ranting yang melekat pada pohonnya dia berbuah. Berbuah. Nah, kalau tidak melekat pada Tuhan dan kemudian mau berbuah, nah itu susah. Itu bisa ada tapi buah plastik. Kelihatan seperti pisang padahal plastik. Buah yang dimaksudkan, saya lebih suka untuk menyebutkan buah itu seperti buah roh. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, begitu. Dan seterusnya. Itu tingkatan yang paling tinggi. Sebab dari buahnya orang mengenal pohonnya toh. Orang mengenal pohonnya. Nah itu penting. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, kata firman. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Berapa banyak kita? Berapa banyak kita yang memang sungguh-sungguh rindu untuk ada di situ. Dalam ketentuan-ketentuan yang Tuhan mau. Bukan ketentuan kita. Kalau kita berbuah hanya sekedar ekonomi, persoalan itu, orang kaya bisa memberi lebih banyak dari segi bilangan. Bahkan dia bisa memberi setiap saat. Tapi belum tentu dengan kasih. Belum tentu dengan kemurahan. Itu malah kemahalan. Belum tentu dengan hati yang tulus. Ya, itu lagu sekolah minggu dulu, Ibu Clemens. Kita menyanyi, tapi banyak orang rindu berbuah, tapi tidak mau di dalam Tuhan. Ketentuan-ketentuan umum ini tidak mau dia ikuti. Ada banyak orang, saudara-saudara, bisa memberi bagi perjalanan bergereja. Tapi agak lucu sedikit karena dua alasan. Alasan pertama, dia menyumbang buat gereja. Nah, kalau untuk gereja jangan sebut sumbang. Itu kita memberi persembahan. Datang dalam sembah, bukan datang dalam sumbang. Tuhan terlalu kaya. Siapa yang lebih kaya dari Tuhan dan mau sumbang kasih Tuhan? Kedua, ada yang memberi dengan sangat politis. Kadang-kadang orang-orang tertentu ingin menggunakan komunitas bergereja untuk memuluskan dorang punya mau, dorang punya kepentingan. Nah ini penting ini. Ya, kelemah lembutan. Ya Ibu Agustina Kore. Kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata, atau lemah dan lembut. Disambung menjadi kelemah lembutan. Tapi saya selalu bilang kita laki-laki di NTT ini hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Artinya ketika dia lemah dulu baru dia mengerti kelembutan. Ketika dia lemah tidak bisa sakit berat di tempat tidur baru dia berani bilang dia punya mama. Tolong dulu. Itu kalau sudah lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat itu hidup hanya dengan mengancam orang. Istri saja dia ancam.
ketentuan yang berat. Memikul salib itu, saudara-saudara, saya rasa kita punya salib ini berat sekali. Berat. Karena apa? Ini tiap-tiap hari kita berurusan dengan dosa ini. Saya bayangkan terlalu berat. Semakin kita mau berkonsekuensi, mau bertahan untuk percaya kepada Tuhan, kita harus pasti akan berjumpa dengan hal-hal yang dalam tanda petik menggugat kita. Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Bayangkan memikul salib setiap hari, bukan pikul-pikul angkat buang. Aisu ingat-ingat dia datang ambil pikul-pikul sedikit angkat buang. Itu memang kita mesti berdoa, karena saya kira barang yang berat ini kalau kita andalkan kemampuan pribadi kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat di dalamnya. Kita tidak mampu dan kita tidak kuat. Nah, saudara-saudara, biarlah malam hari ini, menjadi satu malam di mana kita merenungkan kembali keputusan iman kita untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Iya, Tuhan kita terlalu kaya. Tapi Dia mau betul-betul supaya kita menikmati itu dengan ketentuan-ketentuan. Dan Dia tidak akan menyangkali kita. Asal kita juga jangan menyangkali Dia. Dia sudah menunjukkan kasih yang besar lewat pengampunan dosa bagi kita. Tapi kita sering lari daripadanya. Ya. Karena itu kekuatan dari doa, Ibu Fani. Kekuatan dari doa itu bukan pada waktu kita menangis. Bukan pada waktu kita berteriak. Kekuatan dari doa adalah pada waktu kita menyerahkan seluruh beban kita kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan, ini saya punya masalah, saya serahkan kepada-Mu. Saya pernah bilang pada saudara, satu saat Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan takut. Itu kata jangan itu merujuk kepada perintah. Perintah supaya tidak boleh takut. Tapi Tuhan Yesus tidak tahukah kalau perintah itu perintah yang aneh, supaya kami jangan takut, padahal kami dekat dengan ketakutan. Kita kan takut sakit, kita takut operasi, kita takut gagal, kita takut ditolak, kita takut putus cinta, kita takut vaksin, kita takut banyak barang. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, jangan takut. Apa sih maksud Tuhan? Ketika Tuhan bilang jangan takut, Dia tidak ingin mengatakan bahwa kamu akan kehilangan rasa takut kalau kamu dalam bersama dengan saya. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Bukan kehilangan rasa takut. Tapi kamu akan baik-baik saja dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, melewati perkara demi perkara dalam hidup ini. Supaya ketika kita sakit, kita dalam perjalanan bersama Tuhan. Supaya kalau kita dalam tantangan dalam keluarga, kita sementara bersama-sama dengan Tuhan. Orang lain mungkin sudah meninggalkan kita, tapi Tuhan tetap dekat dengan kita dan mau setia kepada kita. Jangan takut. Jangan takut diucapkan oleh orang-orang yang sudah biasa naik eskalator. Terus kemudian ada orang yang dia bawa dari kampung dan tidak pernah naik itu barang. Waktu dia suruh naik orang tidak bisa. Dia bilang jangan takut. Dia pegang di tangan, dia tarik. Sebelumnya dia kasih contoh begini. Kemudian dia pegang di tangan, dia kasih naik. Jangan takut. Amin Om Girifa. Di saat kita mengangkat tangan tanda menyerah, maka Tuhan akan turun tangan mengatasi masalah kita. Amin. Tuhan berkuasa itu.
berkuasa. Saya selalu berpikir ringan seperti apa yang Paulus katakan. Kalau anaknya saja dia berani berikan bagi kita, Yesus Kristus itu dia berani berikan bagi kita, apalagi hal-hal yang lain. Dia lebih bisa lagi, lebih dan lebih lagi untuk menyatakan sesuatu buat kita. Dan saya sungguh amat percaya kepada hal itu. Semoga malam hari ini saudara-saudara diberkati.